Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mistika Febriani MPD selaku dosen mata kuliah Konseling Multikultural Sosioantropologi dan teman-teman semua. Saya Cici Asia dan rekan saya Muftining Nabilah Azzahidah Abidin. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang konseling dengan orang Afrika Amerika. Untuk memulai penjelasan video pada pagi hari ini, marilah kita melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya akan menjelaskan karakteristik demografis dan komunitas Afrika Amerika. Lebih dari 36 juta orang, hampir 13% dari total populasi Amerika Serikat, menentukan ras mereka sebagai Afrika Amerika atau hitam. Biro Sensus Amerika Serikat tahun 2000. Kurang lebih 1% dari kelompok ini menunjukkan bahwa mereka adalah Afrika Amerika atau hitam dalam kombinasi dengan satu atau lebih ras. Ketika individu yang mengidentifikasi diri mereka sebagai orang Afrika Amerika atau hitam dianalisis secara statistik sebagai satu populasi dalam sensus laporan khusus tahun 2000. Kami orang kulit hitam di Amerika Serikat. Berikut karakteristik kelompok rendah muncul MC Kinnon dan Bennett tahun 2005. 1. Rumah tangga keluarga. Pendapatan rata-rata pasangan Afrika Amerika yang sudah menikah 50.700 US dollar lebih besar daripada rumah tangga yang dikepalai oleh wanita 20.600 US dollar dan rumah tangga yang dikepalai oleh pria 29.000 US dollar tanpa pasangan. Yang kedua, pendidikan. Lebih banyak wanita Afrika Amerika yang memperoleh gelar sarjana 15% daripada pria Afrika Amerika 13%. Namun, keduanya kurang dari total Amerika Serikat, populasi 23% untuk wanita dan 26% untuk pria. Yang ketiga, pekerjaan. Wanita dan pria Afrika Amerika memiliki tingkat partisipasi yang hampir sama dalam angkatan kerja sekitar 60%. Partisipasi Afrika wanita Amerika bagaimanapun melebihi wanita dalam total populasi, sedangkan pria Afrika Amerika hampir 10% poin lebih sedikit dari total populasi pria. Yang keempat, pendapatan. Orang Afrika Amerika yang bekerja penuh waktu sepanjang tahun menghasilkan sekitar 85 US dollar untuk setiap 100 US dollar yang diperoleh semua pekerja Amerika Serikat. Yang kelima, populasi berkebutuhan tinggi. Orang Afrika Amerika sebagai kelompok terwakili secara berlebihan di beberapa populasi berkebutuhan tinggi yang rentan terhadap masalah kesehatan mental. Yang keenam, ringkasan. Dari informasi yang diberikan adalah untuk memberikan informasi latar belakang umum kepada pembaca tentang orang Afrika Amerika sebagai satu ras atau etnis grup di Amerika Serikat. Konteks sejarah budaya Afrika Amerika. Konteks historis budaya orang Afrika Amerika di Amerika Serikat adalah salah satu yang sering dimulai dengan bagian perbudakan sejarah. Lerli tahun 2004 menciptakan istilah sindrom budak pasca trauma, menggambarkan perjuangan berkelanjutan dari banyak orang Afrika Amerika kontemporer. Harga kosong digambarkan sebagai keadaan percaya diri untuk memiliki sedikit atau tidak ada nilainya, diperburuk oleh pernyataan inferioritas kelompok dan masyarakat. Lerli tahun 2004. Legislasi Afrika dan Amerika. Sebelumnya, seseorang dapat mulai memahami status psikologis orang Afrika Amerika kontemporer di Amerika Serikat. Itu penting yang memahami akar dari penindasan rasial dan ketertarikan dari struktur dominasi rasial.
budak pertama di Virginia pada tahun 1619. Koloni individu sebelumnya ke tahun 1787 mengelola semua undang-undang tentang orang Afrika hitam yang memiliki dibawa ke Amerika. Ketika Perang Saudara berakhir pada tahun 1865, File Kongres Amerika Serikat mendirikan Biro Freedom untuk melindungi hak dari Afrika Amerika yang baru dibebaskan. Sementara banyak di selatan negara bagian mengeluarkan kode hitam, secara drastis membatasi hak-hak yang baru membebaskan orang Amerika. Pada tahun yang sama di amandemen ke-13 konstitusi disahkan melarang perbudakan. A. Budaya Jim Crow. Jim Crow bukanlah manusia, namun mempengaruhi kehidupan jutaan orang. Jim Crow adalah nama sistem kasta rasial yang beroperasi terutama tetapi tidak secara eksklusif di negara bagian selatan dan perbatasan antara 1877 dan pertengahan 1960-an. Jim Crow lebih dari sekedar serangkaian undang-undang anti hitam yang kaku, itu adalah cara hidup. Nilai-nilai budaya. Komunitas Afrika Amerika di Amerika Serikat merupakan kelompok budaya yang berbeda, dihubungkan oleh leluhur, pengalaman sejarah, nilai-nilai bersama, atau tradisi budaya. Franklin dan Moss tahun 2002. Afrika Identifikasi Ras Amerika kemudian juga menunjukkan afiliasi budaya. Boy Franklin tahun 2003. Deskripsi tentang kekuatan Afrika, keluarga Amerika merangkum karakteristik nilai budaya ke komunitas Afrika Amerika yang meliputi 1. Ikatan kekerabatan yang kuat dan hubungan keluarga besar. 2. Kemampuan beradaptasi peran keluarga. 3. Penekanan kuat pada pekerjaan dan ambisi. 4. Pendidikan yang kuat dan orientasi prestasi. Dan yang kelima, spiritualitas dan orientasi keagamaan. Kemudian, materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Muftining Nabila Zahidah Abidin. Selanjutnya, ada pengembangan identitas ras. Pengembangan identitas mencakup banyak bagian yang saling terkait gender, seksual, etnis, ras, agama, dan yang lainnya, yang membentuk pengalaman, pandangan dunia, dan perilaku. Meskipun identitas rasial adalah fokusnya bagian penting untuk menekankan bahwa ini adalah isolasi konseptual untuk tujuan analisis dan pemahaman. Pada kenyataannya, setiap orang Afrika, orang Amerika, seperti orang lain, memiliki banyak dimensi pada identitas mereka yang secara kumulatif membentuk diri. Berikutnya, ada pemuda Afrika Amerika. Ada faktor perkembangan dan generasi atau kontekstual itu perlu dipertimbangkan saat menasehati remaja Afrika Amerika. Informasi ini membantu konselor untuk lebih memahami pengalaman, persepsi, dan pandangan dunia dari pemuda Afrika Amerika, serta terhubung secara bermakna dengan mereka untuk memfasilitasi pertumbuhan mereka, perkembangan, dan sukses. Selanjutnya ada strategi konseling. Orang Afrika Amerika berbeda berkenaan dengan usia, status sosial, ekonomi, tingkat pendidikan, keluarga, struktur keluarga, pekerjaan, riwayat keluarga, penyakit jiwa, dan sebagainya. Ada beberapa pendekatan yang dapat diambil saat melakukan konseling klien Afrika Amerika. Tidak mungkin bahwa pendekatan generik untuk konseling klien Afrika Amerika akan sesuai untuk setiap individu dan masalah yang mereka hadapi. Keragaman yang ada pada populasi Afrika Amerika bisa mengambil posisi bahwa pendekatan individual adalah yang terbaik yang dapat ditawarkan. Selanjutnya ada implikasi konseling. Kebutuhan akan konseling dan proses konseling sering mendapat stigma di masyarakat dan bahkan mungkin lebih komunitas di kulit berwarna. Sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.
Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya sebagai moderator mohon maaf bila ada kata-kata saya yang salah, dan kepada Allah saya mohon ampun. Bila ada jarum yang patah, jangan simpan dalam peti. Bila ada kata-kata saya yang salah, jangan simpan dalam hati. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.